Mari kita membuka pembacaan Alkitab dari 1 Petrus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman dengan menyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Derita sebagai Kristen. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Demikian firman Allah. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk kita yang beribadah di dalam gereja ini maupun Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah live streaming dari rumah masing-masing, saya menyapa kita semua. Shalom. Hari ini temanya masih berkaitan dengan tema minggu lalu. Minggu lalu adalah hidup berdampingan dengan umat beragama lain. Tetapi tema hari ini bersaksi dalam masyarakat majemuk. Bersaksi dalam masyarakat majemuk. Saudara-saudara, kami dulu punya 3 berturut-turut ya, bukan sekaligus. 3 asisten rumah tangga, pembantu. Cuma sekarang ini tidak boleh dibilang pembantu, asisten rumah tangga. Nah, pertama-tama dulu itu Mbak Sar ya, nggak apa-apa saya sebutkan namanya, Mbak Sar dengan anaknya Pras. Dia rajin, baik ya. Setelah setahun dia kemudian bekerja di rumah, dia pamit untuk mudik lebaran. Setelah itu nggak pulang-pulang, dia nggak balik lagi ke rumah.
Nah, beberapa bulan kemudian kami ada acara syukuran di sebuah keluarga, tidak jauh dari komplek kami. Ketika kami datang ke situ, dia ada di situ. Lah, kami bilang, Mbak Sar, kau di sini, kau nggak bilang Mbak Sar mau pindah begitu. Kami tunggu loh. Nah, akhirnya dia minta maaf bahwa dia dari kampung pulang langsung ke keluarga yang di mana dia bekerja itu. Setelah selesai acara kebaktian, si ibu tuan rumah di situ mengatakan begini, Pak Pendeta, saya mau cerita tentang Mbak Sar. Ada apa? Dia bercerita tentang Pak Pendeta dan keluarga. Wah, saya pikir ceritanya jelek nih. Dia kemudian menceritakan kepada kami, Mbak Sar itu bukan yang gak mau tinggal sama Bapak. Dia senang sekali. Ya, karena apa? Karena Bapak itu dengan Ibu menganggap dia itu sebagai keluarga sendiri. Anaknya itu sudah kayak anak sendiri. Memang di rumah kalau makan kita nggak anggap dia pembantu, ya. Jadi kita anggap dia anggota keluarga. Pada awalnya malu gitu ya. Tapi ayo Mbak Sar, kita makanlah. Mbak Sar ini bukan orang lain, ya. Kita ini sudah keluarga. Jadi kalau ada apa-apa kita nikmati bersama. Kadang-kadang anak-anaknya kalau saya pergi, ya saya ajak. Lagi pula dia suka ngikut, ya kan. Bapak, aku ikut ya, ikut aja. Mau kemana pergi? Pak, aku ikut. Kalau dia nggak diajak, nangis begitu ya. Akhirnya dia lengket. Saking lengketnya, udah kayak orang tuanya. Pak, aku boleh digendong nggak? Aku gendong gitu kan. Pak, aku boleh naik di punggungnya, kuda-kudaan. Aku ajak naik kuda-kudaan. Begitu lengketnya. Sampai Mbak Par khawatir. Mbak Sar khawatir. Ya kan? Akhirnya dia pindah. Apa kekhawatirannya? Dia bilang sama tuan rumah atau nyonya rumahnya yang baru, Bu, aku takut Bu, itu Pak Pendeta baik sekali. Aku takut jadi Kristen begitu ya. Anakku nanti jadi Kristen, aku takut makanya aku pindah. Oh gitu. Oh puji Tuhan. Saya pikir itu Ibu akan menceritakan kesannya Mbak Sar kepada kami yang jelek-jelek ya. Dia takut rupanya jadi Kristen. Padahal kita tidak bermaksud membuat dia Kristen. Kita hanya mau menunjukkan kasih Kristianitas kita. Ya. Jadi teman-teman, kalau ada pembantu jangan anggap dia pembantu. Anggaplah dia bagian dari keluarga kita. Siapapun yang datang di rumah kita, anggaplah dia sebagai keluarga kita. Sebab Kristus sudah menerobos, ya, sudah menerobos ya, semua sekat-sekat ya, tidak ada tuan, tidak ada hamba, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi, semua kita satu sebagai ciptaan Tuhan yang melakukan firman-Nya. Begitu penjelasan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ada cerita-cerita lain lagi. Demikian juga dengan asisten rumah tangga yang berikutnya sampai yang ketiga. Setelah yang ketiga, bahkan yang keempat kalau tidak salah ya, itu baik sekali ya. Sampai hari ini walaupun dia udah kerja di tempat lain dan kami pindah, kami tidak mendapatkan orang yang sama. Maka itu kami bersepakat dengan Ibu Gembala, udahlah kita nggak usah cari lagi. Toh si Butet udah besar ya. Dia harus nyuci baju, saya juga kadang-kadang nyuci baju gitu kan. Di Mama Butet kalau dia capek, dia tidak sempat, saya nyuci ya. Karena kami sudah bersepakat dulu dari menikah, nggak usah dipersoalkan. Kalau nggak sarapan pagi nggak usah ribut begitu ya, karena nggak bisa masak. Kalaupun nanti tidak nyuci baju saya juga tidak akan ribut. Saya masih kuat kok, saya nyuci begitu kan. Kadang-kadang saya nyuci, lalu bilang, sini Om Papin saya mau nyuci, jangan, saya sudah biasa nyuci baju. Kalau Butet, dia pakai mesin cuci, saya nggak bisa. Saya nggak puas gitu loh kalau nyuci baju pakai mesin. Saya harus cuci sampai di leher-lehernya, ketiak-ketiaknya semua gitu kan. Puas rasanya. Kalau dicuci pakai mesin, kayaknya masih ada yang tertinggal. Itu ya. Jadi sampai hari ini kita nggak pakai pembantu lagi, apalagi kadang-kadang Ruth dengan Reni dan teman-teman datang, itulah pembantu kita. Tapi tidak boleh disebut pembantu ya, tidak boleh disebut pembantu. Saudara-saudara,
Kita dipanggil untuk bersaksi dimanapun berada dan kita berada dalam masyarakat majemuk. Nah, saya membaca beberapa artikel tentang Indonesia dan di situ ditekankan begini. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita bertumbuh bersama dengan agama lain, bersama dengan suku-suku yang lain. Karena itu, kita harus mampu untuk mengekspresikan suatu kehidupan yang sesuai dengan kondisi. Istilah teologisnya suatu pemberitaan Injil yang kontekstual. Nah, sekarang ini lagi ribut ya. Lagi ribut antara Pak Edi Mulyadi dan masyarakat Dayak. Sampai perwakilan masyarakat Dayak sudah datang di Jakarta ya. Meminta pertanggungjawaban Pak Edi Mulyadi yang katanya menganggap bahwa daerah di Kalimantan Timur itu tempat pembuangan apa? Jin ya, pembuangan jin. Ada malah temannya yang mengatakan entah yang dia maksud itu orang yang datang monyet atau memang di situ adalah tempat monyet-monyet begitu ya. Jadi memang hati-hati untuk berujar ya, apalagi kalau terkait dengan media sosial ya, hati-hati ya. Ya, jadi saya harap orang-orang di GKST Gloria Jakarta menjaga, kalau dulu menjaga mulut, ya, sekarang juga menjaga jari jemari, ya kan? Wah, Tuhan, saya memang benci sama dia. Saya pernah baca status ibu-ibu begitu. Tuhan, saya sakit hati. Oh, tanda serunya sampai 10. Balaslah dia Tuhan. Ah, saya kira ini orang Kristen atau bukan. Saya cek orang Kristen. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Media sosial ini hati-hati ya. Jadi kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Nah, jadi kita harus bersaksi di tengah-tengah situasi di mana kita berada. Sekali lagi, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita bertumbuh bersama dengan orang lain. Karena itu kita harus menyesuaikan diri dalam kehidupan. Kita tidak bisa ya menjadi apapun dalam kehidupan kita. Saya misalnya ya menyebut dua peneliti, Klit Kluchon, antropolog, dan dia menulis buku dengan seorang psikolog bernama Henry Murray. Di dalam bukunya ada beberapa catatan. Kita ini seperti semua orang lain. Artinya kita ini bagian dari orang lain. Seluruh umat manusia itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Atau kita ini seperti sejumlah orang lain dalam kelompok. Ya. Atau dia bilang kita ini tidak seperti siapapun bagi mereka yang menutup diri. Bagi mereka yang introvert. Tidak akan menjadi apa-apa. Intinya dari perkataan kedua peneliti ini, sebagai seorang antropolog dan psikolog, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, karenanya kita harus membangun suatu narasi kehidupan yang bisa atau memungkinkan kita ada di tengah-tengah orang lain. Nah, saudara-saudara, Yesus Kristus menjadi pola daripada kehidupan kita di tengah-tengah orang lain. Yang menarik, dia sudah membereskan persoalan-persoalan yang disebut sekat-sekat kesukuan, sekat-sekat gender, sekat-sekat ideologi, sekat-sekat sosial antara yang di atas atau yang di bawah. Sehingga orang Kristen diharapkan mengalir, dia bisa ada di mana-mana tanpa kemudian mengalami persoalan-persoalan yang terkait dengan keyakinannya. Bahwa orang menolak kita itu nanti saya jelaskan. Tapi intinya bahwa orang Kristen masuk kemana-mana, seharusnya dia bisa diterima. Karena itu di beberapa tempat atau juga kalau katekisasi saya mengajarkan, coba lihat nomor WA-nya. Apakah di situ cuma teman-teman Kristen? Ataukah ada orang beragama yang lain? Ya, nggak usah kita berkenalan dengan ustadz ya. Mungkin akses kita ke sana barangkali tidak ada. Minimal kita punya teman-teman yang beragama yang lain. Maka itu mari kita perhatikan WA kita. Sebentar pulang ya, hitung.
Ada nggak orang-orang beragama yang lain di nomor handphone saya, nomor-nomor orang-orang lain yang beragama lain, atau nomor-nomor WhatsApp. Itu membuktikan bahwa kita manusia yang tidak menutup diri, atau manusia yang sudah lahir baru menurut cara pandang Kristus, yang sudah membereskan soal sekat-sekat keagamaan, sekat-sekat sosial, apalagi gender. Makanya nanti periksa ya, kalau tidak ada, itu berarti merupakan tantangan bagi kita. Kayaknya saya kurang gaul deh. Ya, hitung minimal ada 10. Minimal ada 10. Ya, saya kira kalau teman-teman di Jakarta adalah ya, kalau cuma 10 adalah ya. Tetapi di mana kita berada, yakni di suatu tempat yang berjumpa selalu dengan orang beragama lain, mestinya lebih dari 10. Lebih dari 10. Saudara-saudara, kenapa topik ini penting? Karena ya kita berada dalam situasi majemuk. Kita belajar dari kasus konflik Poso. Kelihatannya kita sama-sama, tapi ternyata kita konflik. Walaupun studi lain memperlihatkan konflik itu juga disebabkan oleh faktor politik. Namun kita tetap harus belajar dari sana, mengapa kehidupan keberagamaan kita di sana yang dulunya akur dan baik-baik saja bisa terkoyak. Lalu kemudian kita saling membunuh. Jadi harus ada renungan tersendiri di situ. Malah saya sebenarnya punya misi, GKST berdasarkan pengalaman itu harus menjadi rumah bersama bagi semua kalangan agama. Dalam pikiran saya, kalau Tuhan berkenan untuk melibatkan dalam kancah pelayanan baik secara organisasi maupun secara kemasyarakatan, semua elemen-elemen kekristenan, mau Pantekosta, mau Katolik, mau Advent, mau Baptis, mau Bala Keselamatan, akan saya gandeng, akan kita gandeng. Harus hidup bersama, karena di daerah sana masih ada saja friksi-friksi antara kelompok Kristen. Jangankan dengan agama yang lain, antara Kristen. Yang kedua, misi saya adalah menjadikan GKST gereja terbesar loh di Sulawesi Tengah. Dia harus menjadi leader untuk pelaksanaan kehidupan yang rukun antar agama. Dia harus tampil untuk memimpin kehidupan keagamaan yang rukun. Gereja terbesar, 400.000 orangnya, warganya, bahkan lebih sebenarnya. Mengapa dia tidak belajar dari kasus kemarin? Dia harus menjadikan rumah GKST rumah bersama untuk semua agama. Dan tidak boleh ada lagi ujaran-ujaran celah-mencela antara Kristen ke Islam, ke Hindu, ke Buddha, apalagi ke yang lain-lain yang punya keyakinan tentang agama-agama kuno. Jadi demikianlah kita harus menerjemahkan misi GKST. Oke, kita kembali kepada topik kita harus bersaksi. Landasan kita untuk bersaksi dalam masyarakat majemuk, dan karena itu kita harus bergaul dengan mereka, adalah 2 Petrus 1 ayat 5-7. Justru karena itu saudara-saudara, semoga dengan sungguh-sungguh kamu berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan ketekunan, kepada ketekunan penguasaan diri, kepada penguasaan diri kesalehan, kepada kesalehan kasih kepada saudara-saudaramu, kepada kasih saudara-saudaramu, kasih kepada semua orang. Coba lihat urut-urutannya, bukan cuma kasih kepada orang-orang di dalam gereja kita, semua orang. Pertanyaannya adalah, adakah perasaan kekristenan, nilai kekristenan dan kasih saya dirasakan oleh orang-orang lain? Nah, itu dasarnya. Masih ada ayat-ayat yang lain, misalnya Yohanes 13. Yohanes 13 di salah satu ayatnya dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Di pasal 15 itu ada satu ayatnya yang mengatakan, perintahku adalah, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi. Dan kasih yang diajarkan Yesus itu bukan kasih parsial, bukan kasih yang hanya untuk saudara-saudara saja, melainkan kasih yang luas.
kasih yang ditujukan kepada siapapun. Kalau saya menjelaskan demikian, bukan berarti tanpa persoalan, bukan berarti tanpa tantangan. Orang Kristen dimanapun dia bersaksi, itu selalu mendapatkan tantangan yang besar. Ya, dihina, dinista. Paulus mengatakan, berkatilah orang yang mengutuk kamu. Sekali lagi aku berkata, berkatilah orang yang mengutuk kamu. Jadi tidak ada istilah bahwa kita akan melawan. Nah, kita bersaksi karena kita ingin menyatakan kesaksian kita. Dalam rangka bersaksi di tengah-tengah orang lain, entahkah kita mengalami tekanan atau hinaan, saya mau mengatakan ada dua peluang di sana. Yang pertama begini, saat kita bersama-sama dengan orang lain, entah diterima dengan baik atau tidak, maka itulah ruang lingkup di mana kita dapat menunjukkan siapa atau bagaimana keimanan kita, siapa yang kita percayai atau bagaimana iman kita. Kalau umpamanya kita bersikap sebaliknya, maka sulit untuk kita bersaksi. Itu peluang yang pertama. Jadi dengan masuk dalam situasi yang lain, kita mempunyai peluang, apalagi kalau bisa bersahabat. Saya merasakan itu ketika melakukan studi di UIN Ciputat. Semua orang ketika menjadi teman, ya, kadang-kadang saya dipanggil kiai, kadang-kadang dipanggil kiai pendeta begitu ya. Kalau teman-teman ustadz, kan rata-rata mereka yang datang di situ dosen, dan dosen itu biasanya rata-rata ustadz, selalu mengatakan ini Pak Pin, dia pendeta. Ya, kadang-kadang mereka sebut ini kiai pendeta ini. Dia udah studi Islam jadi kiai pendeta. Lalu anak-anak yang muda-muda itu biasa datang, ya cium tangan begini ya. Wah, saya bangga sekali dicium tangan saya begitu ya. Cium tangan, hormatnya mereka sama orang yang disebut alim ulama. Ya, pendeta itu dalam kategori mereka juga alim ulama. Mereka bertanya tentang semua hal. Pak Pin, itu apa bedanya gereja Protestan dengan Katolik? Saya jelaskan. Apa bedanya dengan Pantekosta? Apa bedanya dengan Bala Keselamatan? Karena mereka tahu. Ya. Apa yang dimaksud dengan Trinitas? Ya, saya jelaskan. Karena studi saya dari S2 dulu tentang itu. Mengapa Yesus disebut Tuhan? Padahal dia manusia. Saya jelaskan. Ya, justru dari diskusi itu saya mendapatkan makna-makna yang baru. Bagaimana pemahaman orang Kristen tentang tauhid? Saya jelaskan dari pengertian saya, tentu juga setelah kita membaca buku. Dan masih banyak yang lain lagi yang dijelaskan. Bagaimana prinsip perkawinan, bagaimana orang Kristen memahami kekerasan dan seterusnya. Saudara-saudara, saya sadar dengan diskusi-diskusi itu saya menceritakan mengenai Yesus. Walaupun bukan untuk memaksakan orang lain percaya kepada Yesus, tetapi dengan begitu kita mempunyai peluang untuk menceritakan. Belum lagi kita hidup berdampingan. Ya, kita menunjukkan kasih kita. Ya kan, kadang-kadang kita traktir. Wah, hari ini kita pakai ini. Pakai persembahannya orang Kristen makan, begitu katanya ya. Pakai persembahannya orang Kristen karena pendeta yang traktir begitu ya. Nanti besok-besok sedekahnya orang Islam yang kita pakai. Untuk apa? Untuk makan. Ya, canda-candaan itu biasa ya. Oh, kadang-kadang kita candaannya itu sampai hal-hal yang sensitif tapi tidak ada persoalan. Misalnya, ada sahabat saya, mereka sholat, lalu teman saya ngajak nemanin saya minum kopi. Teman-teman bilang, Ustaz, sholat. Aku mau ikut Pak Pinehas dulu. Ya, aku mau ikut surganya Pak Pinehas, begitu ya. Saya kadang-kadang bercanda sama mereka, enggak usah ajak dia udah Katolik, dia udah ikut saya bilang. Ya. Soal-soal seperti itu gak ada masalah. Hubungan akrab seperti itu enak sekali. Itu peluang pertama. Peluang yang kedua, ternyata kita dapat melihat dimensi-dimensi kekristenan atau dimensi-dimensi Kristus yang tidak kita lihat di dalam kekristenan selama ini. Sebab apa? Roh Kudus juga bekerja di agama lain. Roh Kudus juga bekerja di bidang-bidang yang lain. Bukan cuma dalam gereja, karena itu gereja tidak boleh mengklaim bahwa Roh Kudus hanya miliknya. Kores, Raja Persia,
yang kemudian menaklukkan Babel. Babel ini yang menaklukkan Israel. Raja Babel yang kemudian menyuruh atau mengangkat orang-orang Israel jadi budak. Ratusan tahun orang Israel dalam perbudakan di Babel. Lalu Raja Persia namanya Kores atau Koresi itu bangkit menaklukkan Babel. Setelah itu ada kebijakan politik daripada Raja Persia yang mengatakan budak-budak yang ada di negara Babel yang sudah kita taklukkan, biarkan mereka pulang ke Israel. Tapi dengan cara didaftar, bertahap kembalinya. Firman Tuhan mengatakan Allah memakai orang-orang di luar umatnya untuk menolong orang-orang Israel. Bayangkan itu. Dimensi kuasa Allah yang tidak hanya dapat dilihat dalam lingkupan umat Tuhan. Demikian juga kita kalau bergaul, suatu waktu akan melihat bagaimana Kristus bekerja di sana. Itu dua peluang yang saya sebutkan. Nah, kalau misalnya kita berada dalam tekanan, ya nggak apa-apa. Dikatakan dalam pembacaan tadi, lebih baik kita menderita karena Kristus daripada kita menderita karena kejahatan. Ya kan? Daripada kita menderita karena kita mencuri, karena kita membunuh, dan lain-lain sebagainya. Lebih baik kita menderita karena Kristus. Jadi kita akan bersaksi, tetapi kalau ada tantangan, jangan menyerah. Karena memang disitulah kita mau membuktikan kehidupan beriman kita. Selanjutnya saudara-saudara, apa yang dinasihatkan Paulus tadi, menekankan hal-hal sebagai berikut. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat yang saya singgung tadi ya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Bukan cuma percaya pada Injil aja Allah, bagaimana dengan mereka yang tidak siap menderita? Yang tidak siap menderita. Akhirnya saudara-saudara, kita harus maju. Kita harus maju. Ya, jangankan menghadapi dunia sosial yang kadang-kala melahirkan banyak tantangan di dalam kehidupan kita saja, ya, di dalam kehidupan kita saja, ya kan? Kadang-kadang ada tantangan, ada masalah, begitu ya. Kemarin kita sudah evaluasi panitia, ini bukan evaluasi akhir ya, ini evaluasi internal. Karena panitia Natal dan Paskah masih akan bekerja untuk Paskah bulan April tahun ini. Kemarin sudah evaluasi, ya, cuma sayang makanan banyak sekali, ya kan? Saya sih lihat mereka sih tidak berkata apa-apa, cuma saya baca ada mimik rasa kecewa begitu loh, ya kan? Panitia, oh ya tanggal 29, nggak datang, ya kan? Bagaimana itu? Belum kita berhadapan dengan tantangan yang luar, itu belum komit begitu kan? Majelis juga. Majelis cuma saya dengan Bu Ros, ya kan, dengan calon majelis yang lain, ya. Ada rasa kecewa kemarin saya lihat, makanan banyak, karena sempat terujar, iya kita kira banyak yang mau datang, makanya kita panggil orang Cimanggis lihat masakan. Terpaksa kita bawa bungkus, ya, yang untung saya, bungkusan saya paling besar. Sudah ada dui lagi toh. Udah sebentar pulang saya kasih panas itu dulu ya, saya nikmati sendiri. Ya, maksud saya begini saudara-saudara, kalau berkomitmen itu untuk sesuatu, apalagi ada yang sudah bersedia, mari kita hargai itu. Ya, mari kita hargai, kecuali ada sesuatu yang memang tidak bisa dihindari begitu ya. Karena saya sedih juga kemarin ya. Bahkan yang ngusul-ngusul pertama sampai yang nunjuk-nunjuk tangan supaya tanggal 29 itu kan sudah dipending 3 kali acara kita. Toh nggak datang begitu ya. Jadi ya itu baru persoalan sepele kecil ya. Persoalan sepele kecil tetapi penting untuk kita sikapi, karena orang Kristen itu saya yakin itu digembleng supaya punya komitmen yang berbeda dengan orang lain.
Kita tidak usah bahas bagaimana mereka membangun spirit dan kemudian komitmen dalam rangka kehidupan sosialnya. Biasanya kan kita dibangun dari segi iman. Kita tidak usah bahas orang lain, kita dulu. Orang Kristen itu spiritnya luar biasa. Spiritnya luar biasa. Dan saya berharap jangan spirit itu hilang. Spiritnya luar biasa. Saya pikir kita kalau dalam kondisi seperti kemarin, ini padahal mau menjadi tuan rumah klasis, ya tahun depan ya, itu besar itu. Wah, mudah-mudahan kita tetap semangat ya dan melakukan. Yang pertama kita mau menunjukkan bahwa kita cinta dengan saudara-saudara kita di daerah dan memberi kesempatan kepada mereka untuk datang. Karena sebagian terbesar mereka berkata, oh ini vambe ya kuraneo beredo iku, vambe ya kuraneo ane jelarin jauh rincang ada kejelaku. Ya kita jadi tuan rumah. Memang ada keraguan. Saya lagi salut sama itu Pendeta Dewi Penyami. Dia yang berdiri, saya pernah ikut ibadah GKST Gloria Jakarta. Mereka kompak dan solid, baru diketuk palu. Sah, karena ada yang bersaksi. Coba kalau tidak ada Ibu Dewi, ya itu mungkin mereka ragu sampai hari ini. 2 jam mereka bahas, kata pendeta klasis. Sekarang Pepineas telepon apa? Saya telepon harus bicara, baru lagi saya bicara setelah Ibu Dewi bicara. Agak tenang mereka begitu kan? Kami siap, ya kami siap jadi tuan rumah. Kalau kami punya kelebihan, kami kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan kasih berkat, kami akan coba bantu separuh tiketnya. Begitu saya bilang. Wah, mudah-mudahan disetujui sama majelis ini ya, atau teman-teman panitia nanti mudah-mudahan. Saudara-saudara, maju terus ya. Jangan menyerah, kita punya 2 peluang sekaligus. Yang pertama bersaksi di tengah-tengah orang lain. Kita kalau umpamanya sudah bergaul, apalagi kalau relasi kita, relasi bersahabat, kita akan bisa menceritakan tanpa memaksa. Tolong hentikan langkah-langkah pekabaran Injil yang memaksa-maksa orang. Jangan kayak di Ancol dulu saya pernah lihat, kita pergi jalan-jalan, lalu si Butet waktu itu masih kecil, kemudian ada orang di situ pasang poster, ya hidup di dalam Kristus. Mulai mereka teriak-teriak, Bapak, Ibu percaya kepada Kristus, Dia adalah juru selamat. Saya kira saya nggak pas dengan cara begitu. Ya, kesaksian utama orang Kristen bukan dari kata-kata atau bukan secara verbal, melainkan melalui cara hidup. Dan itulah yang dicontohkan oleh Yesus. Ya, saya mengalaminya. Kok contoh kecil tadi, Mbak Sar. Rupanya dia pindah karena dia takut jadi Kristen. Padahal saya tidak mau paksa dia. Terlalu baik itu Pak Pendeta. Saya takut lama-lama saya jadi Kristen. Ya puji Tuhan. Ya kalau dia pindah karena dia merasa baik lalu takut jadi Kristen. Saya kira dia pindah karena saya jahat begitu ya. Atau karena saya kejam atau kasar. Itulah kesaksian kita di tengah-tengah kondisi sekarang ini. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan kita dalam suatu dinamika yang disebut kehidupan majemuk. Memang tidak mudah, ada tantangan, tapi sudah dijelaskan tadi, lebih baik kita menderita karena Kristus daripada kita menderita karena mencuri atau membunuh dan lain-lain sebagainya. Tuhan memberkati kita. Amin.